beta, ini beta, Saudara semua dimanapun saudara berada, kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan senantiasa memenuhi hidup saudara. Hari ini kita akan merenungkan apa yang dikatakan oleh firman Allah di dalam Yesaya 48 ayat yang ke-17. Yesaya 48 ayat ke-17, Tuhan berkata, "Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh." Saudaraku, karena salah dalam membuat pilihan dan keputusan, Lot harus menanggung akibatnya. Ia kehilangan harta benda termasuk istri yang menjadi tiang garam. Saudara bisa baca peristiwa itu di dalam Kejadian pasal yang ke-19 ayat 26. Dan kota tempat ia tinggal yaitu Sodom dan Gomora di bumi hanguskan oleh Tuhan. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot. Saudara bisa lihat peristiwa itu juga di dalam Kejadian 19 ayat yang ke-29. Pilihan dan keputusan hidup yang salah dapat berakibat sangat fatal. Firman Tuhan memperingatkan agar kita bertindak hati-hati dalam segala hal, termasuk dalam membuat pilihan atau keputusan. Jadikanlah Alkitab sebagai pegangan dan pedoman hidup. Janganlah saudara dan saya lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yosua pasal 1 ayat 8. Ketidakhati-hatian dalam membuat pilihan dan keputusan dengan mengandalkan kekuatan sendiri tanpa berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan dan melibatkan Tuhan seringkali menjadi penyebab terciptanya masalah dalam hidup kita. Bukan keberhasilan, bukan keberuntungan, dan bukan kebahagiaan yang kita dapatkan, melainkan kegagalan demi kegagalan. Sebab pilihan dan keputusan yang kita buat bisa saja adalah sebuah keputusan yang salah atau keliru. Seperti Samuel yang hampir salah dalam membuat pilihan ketika hendak mengurapi anak-anak Isai di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7. Saudaraku, perhatikan ini. Jangan terburu-buru saat membuat pilihan hidup. Bertanyalah kepada Tuhan dan mohon petunjuknya. Sejauh mana kita mempercayai Tuhan untuk terlibat di dalam hidup ini. Sejauh itu pula kuasa Tuhan akan bekerja di dalam kita. Biarlah Tuhan mengintervensi segala keputusan kita. Karena kehendak dan rencananya adalah yang terbaik. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saudaraku yang terkasih, serahkanlah semua perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah rencanamu. Amsal pasal 16 ayat ketiga. Hidup kita ada di dalam anugerah Tuhan. Hidup kita ada di dalam kasih karunia Tuhan. Mari kita belajar untuk selalu melibatkan Tuhan, mengandalkan Tuhan, percaya bahwa dengan kita melibatkan Tuhan, meminta petunjuk dari Tuhan, meminta penyertaan dan pertolongan dari Tuhan, percayalah bahwa Tuhan akan menyertai dan memberkati langkah-langkah hidup kita. Terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal.